Kamu mungkin pernah mendengar tentang negara laut misterius Atlantis. Itu adalah utopia berteknologi tinggi di mana orang-orang hidup bahagia. Namun kemudian sesuatu terjadi dan Atlantis menghilang dari muka bumi. Banyak yang percaya kota ini terletak di dasar Samudra Atlantik. Tapi bagaimana kalau selama ini kita mencari di tempat yang salah? Bagaimana kalau kota ini berada di tempat yang berbeda dengan tempat yang selama ini dicari? Bagaimana kalau selama ini Atlantis berada di tengah-tengah gurun Sahara? Nah, teori yang nggak terduga ini punya beberapa bukti. Tapi untuk mempelajari versi ini, pertama-tama kamu harus memahami apa itu Atlantis dan bagaimana kita mengetahuinya. Kota misterius ini pertama kali disebut pada 360 sebelum Masehi. Filsuf kuno Plato menulis tentang Atlantis. Karyanya, Dialogues, menggambarkan Atlantis sebagai sebuah negeri yang kaya dengan teknologi canggih. Penduduknya sangat kuat, cerdas, dan cantik seperti manusia super. Dia menjelaskan secara rinci struktur kota tersebut, dan ini adalah alasan utama kenapa banyak orang percaya akan keberadaan Atlantis. Menurut catatannya, bangsa Atlantis membangun tempat ini dalam beberapa lingkaran konsentris dari batu hitam dan merah. Kemudian mereka menutupi lingkaran-lingkaran ini dengan kuningan, timah, dan logam mulia. Di dalam kota terdapat saluran air tempat kapal-kapal berlayar. Bangsa Atlantis adalah pelaut, jadi mereka membangun sebuah jalur dari kota mereka ke laut lepas. Di internet, kamu bisa menemukan banyak gambar Atlantis yang dibuat berdasarkan deskripsi Plato. Lihatlah gambar-gambar ini dan foto mata Sahara. Tempat di Sahara ini berbentuk beberapa lingkaran konsentris, seolah-olah sebuah kota yang hancur meninggalkan jejak di atas pasir. Banyak orang menulis di internet bahwa kota yang hilang itu terletak di sana, tapi nggak ada yang bisa membuktikannya. Dahulu kala, Sahara dipenuhi sungai dan danau. Pada masa prasejarah, hanya ada air di sini. Sejauh ini semuanya cocok. Mata Sahara pertama kali ditemukan pada 1930-an. Tempat ini dianggap sebagai kawah dari meteorit yang jatuh. Namun pada pertengahan abad ke-20, ilmuwan melakukan analisis tanah dan membantah versi batu luar angkasa yang jatuh. Pada akhirnya, semua orang setuju bahwa ini adalah kubah batu cair yang di bawahnya terdapat magma panas. Selama jutaan tahun, angin dan air telah menghancurkan lanskap yang terbentuk dan akhirnya membuatnya terlihat seperti lingkaran sempurna. Tapi bagaimana kalau bangsa Atlantis pernah datang ke tempat ini dan menggunakan lingkaran alami untuk membangun kota? Kalau begini, kita akan punya banyak jejak dan artefak dari peradaban yang maju ini. Dan ya, para arkeolog memang menemukan beberapa mata panah, tombak, dayung, dan benda-benda lainnya di sana. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan Atlantis. Di mata Sahara terdapat banyak artefak Ahsolian. Itu adalah suku kuno yang sering mengunjungi tempat ini. Untuk pertama kalinya, peralatan Ahsolian muncul lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu. Beberapa benda yang ditemukan di sana mungkin berusia 130.000 tahun. Dan menurut catatan, Atlantis sudah ada sekitar 12.000 tahun yang lalu. Arkeolog nggak menemukan struktur buatan di tempat ini. Nggak ada juga puing-puing atau jejak kota besar. Orang-orang akan menemukan beberapa hal kalau sebuah kota besar berteknologi canggih pernah ada di sini. Pendukung utama ide ini adalah satu kanal YouTube. Kanal ini telah mengumpulkan 1 juta penonton dan menarik perhatian banyak sejarawan dan antropolog. Teori bahwa mata Sahara adalah Atlantis dengan cepat dibantah. Orang-orang menemukan terlalu banyak perbedaan antara tempat ini dan deskripsi Atlantis. Penulis mencoba menarik perhatian pemirsa dengan menyajikan kesamaan eksternal antara lanskap alam dan kota kuno fiksi. Teori populer lainnya mengklaim Atlantis adalah benua yang terletak di lepas pantai Bahama. Namun kemudian kota ini ditelan oleh segitiga Bermuda. Menurut legenda ini, reruntuhan kota ini masih berada di dasar segitiga. Tapi nggak ada konfirmasi dari teori ini. Penulis Charles Berlitz yang mengemukakannya. Penganut teori ini mengklaim tembok dan jalanan di bagian barat Bahama mungkin adalah reruntuhan Atlantis. Namun ilmuwan nggak setuju. Mereka telah membuktikan tembok-tembok tersebut merupakan formasi alami dari bebatuan pantai. Ada juga rumor yang bilang kisah Atlantis terinspirasi oleh bencana sejarah yang sebenarnya, banjir Laut Hitam. Ini adalah Bosporus, sebuah selat di Turki yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara.
Sekitar 5600 sebelum Masehi, Laut Hitam berukuran 2 kali lebih kecil dari sekarang dan ada banyak kota di tepiannya. Sayangnya, sebuah banjir besar menghancurkan peradaban yang sedang berkembang. Dalam waktu 1 tahun, kota-kota tenggelam ke dalam air, dan penduduk yang selamat pindah ke negeri-negeri asing dan menyebarkan kisah-kisah tentang banjir tersebut. Mungkin kisah-kisah ini menginspirasi Plato untuk menciptakan Atlantis. Pada 1950-an, muncul versi lain. Atlantis adalah benua yang sekarang menjadi Antartika. Puluhan ribu tahun yang lalu, benua yang hangat dengan kota yang maju bergeser ke bagian utara planet kita karena pergerakan kerak bumi. Bangsa Atlantis nggak bisa beradaptasi dengan kondisi dingin yang baru, dan Atlantis ditutupi lapisan es tebal. Teori ini dibantah ketika para ilmuwan mulai mempelajari sifat lempeng tektonik. Ternyata, kerak bumi nggak mungkin memindahkan benua sebesar Antartika. Lempeng tektonik nggak berperilaku seperti itu. Namun pertanyaan utamanya adalah, apakah Atlantis itu nyata? Nggak ada yang pernah mendeskripsikannya sebelum Plato. Mungkin sang filsuf yang menciptakannya. Mungkin dia melakukan ini untuk menekankan kebenaran pandangannya tentang kehidupan dan untuk mengidentifikasi teori-teori filosofisnya. Dalam karya-karyanya, dia banyak menulis tentang sifat ilahi dan sifat manusia, serta bagaimana manusia dapat menghancurkan sifat ini. Dia berbicara tentang kerusakan masyarakat ideal karena perilaku nggak bermoral dan kejahatan. Bangsa Atlantis dulunya adalah orang-orang yang bermoral dan spiritual yang menciptakan utopia, namun kemudian menjadi serakah dan kejam. Mereka menghancurkan sifat batin mereka, dan akibatnya mereka harus menyaksikan kehancuran kota mereka. Suatu malam, kebakaran dan gempa bumi melanda Atlantis dan menenggelamkan kota itu ke dalam laut. Kekuatan yang lebih tinggi menghukum orang-orang atas perilaku nggak bermoral mereka, dan Plato juga ingin agar semua orang takut akan kerusakan moral. Namun, dilihat dari deskripsi gempa bumi dan kebakaran, tampaknya Atlantis dihancurkan oleh letusan gunung berapi. Seperti halnya kota Romawi kuno, Pompei, dan kehancuran seperti itu telah sering terjadi sepanjang sejarah. Bencana alam telah menghancurkan banyak kota maju. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi pada 1100 sebelum Masehi di Laut Mediterania, ketika letusan gunung berapi menghancurkan bangsa Minoa yang sangat maju. Peradaban Minoa telah ada selama 2000 tahun. Orang-orang ini sebagian besar tinggal di Pulau Kreta dan Santorini yang terletak di sebelah utara Kreta. Bangsa Minoa punya rumah-rumah yang indah, sistem pembuangan limbah, dan ekonomi yang maju. Mereka bertani, menanam buah-buahan dan sayuran, melukis lukisan di dinding, dan membuat perhiasan. Mereka adalah orang pertama yang mendirikan Talosokrasi, kaisaran yang berbasis di laut. Mereka hidup dari penangkapan ikan, perompakan, dan perdagangan maritim. Pada saat yang sama, mereka melakukan ritual-ritual yang kejam, dan cara hidup mereka jauh dari bermoral. Mereka sudah terbiasa dengan gempa bumi di Pulau Santorini, jadi mereka memperkuat dinding kota dengan balok kayu. Tapi mereka nggak tahu letusan gunung berapi, dan ketika bau belerang muncul di udara, mereka nggak menduga bencana yang akan datang. Ketika gunung berapi menumpahkan bertonton lava dan abu, semua penduduk Santorini meninggalkan rumah mereka dan mencoba melarikan diri. Tapi nggak bisa. Letusan dan gempa bumi memicu tsunami. Gelombang besar membanjiri bagian pesisir Pulau Kreta. Hal ini sangat memukul perekonomian bangsa Minoa serta menghancurkan pelabuhan dan dermaga mereka. Lalu, bangsa asing menyerang Kreta dan akhirnya menghancurkan peradaban yang maju itu. Beberapa sejarawan berpikir Plato mungkin saja merujuk pada kekaisaran Minoa ketika menggambarkan Atlantis. Dengan menggunakan mereka sebagai contoh, dia menunjukkan bagaimana tindakan gak bermoral bisa menghancurkan masyarakat.